supaya iman kami bertumbuh dalam pengajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya bersyukur ada kesempatan untuk sharing bersama dengan saudara sekalian tentang satu topik, yaitu pertumbuhan iman. Ya, memang biasanya bulan Agustus itu tentang kemerdekaan gitu ya. Tapi GPG masuk merdeka terus ya. Kapan diisinya kemerdekaan ya. Kita akan belajar tentang pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman lewat ajaran yang sehat. Berarti ada iman yang tidak sehat dan ada ajaran yang tidak sehat. Saya sudah jumpai beberapa orang. Cuma saya kalau di gereja saya diem. Takutnya nanti kalau ngomong teman-teman diajak berteman gitu ya. Tapi saya ajak para pendeta yang mungkin salah pengajarannya atau salah pengkhotbah. Saya biasanya panggil sendiri. Saya ajak omong-omong, diskusi teologianya, baru nanti saya bimbing dia ke arah yang benar. Kalau langsung frontal gitu, nanti dia malu, mungkin malah menjelekkan kita atau mungkin malah memusuhi kita. Ya, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang pertumbuhan iman lewat ajaran yang sehat. Ya, kita akan baca ini Titus 2 ayat 1 sampai. Nah, ini ya saudaraku, ini saya bacakan dulu supaya kita semua bisa paham. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Bahasa Inggrisnya sound doctrine. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam perbuatan baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan-lawanmu menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ini ayat ini penting. Ya, ini Titus ini orang Yunani, saudara. Ya, orang Yunani atau berbahasa Yunani yang tidak pernah sunat atau tidak boleh disunat oleh Paulus. Nggak usah, biarkan aja. Sunat tidak sunat itu tak penting. Yang penting sunat rohani, sunat hati. Paulus. Tapi ini dibully terus. Titus ini dibully. Saudara jangan kepikir kalau dibully orang Yahudi itu enak. Dibully. Oh, pendeta gak sunat. Ya. Oh, wah, itu gak enak. Rasanya itu kemprung. Tapi ini justru Paulus pakai Titus itu untuk pelayanan di jemaat di Pulau Kreta. Kalau saya bayangkan Pulau Kreta kayak Tanjung Perak, Tanjung Priuk, gitu. Kota pelabuhan yang kasar-kasar, ya, kuli-kuli bangunan. Itu banyak orang Yahudi di situ. Dan mereka mengajarkan tentang kebenaran. Itu tidak gampang, saudara. Karena banyak kasus-kasus yang suami istri bertengkar, anak tidak menghormati orang tua tidak bisa menghormati. Ini menyebabkan dilema dalam sebuah jemaat dalam ibadah. Jadi tidak rukun. Saudara, ini Titus mengalami hal yang kayak gini, sulitnya setengah mati. Dan bukan hanya sekedar ngajar firman, tapi kesaksian hidupnya itu sangat penting, menentukan. Banyak orang mungkin tidak senang khotbah kita, atau tidak suka khotbah kita, tapi kesaksian hidup kita itu sangat membangun mereka. Kadang-kadang saya malu sama diri saya sendiri. Ya, bukan saya tidak bisa ngajar, tapi kadang-kadang kesaksian hidup kita kurang baik. Betul loh? Kesaksian kita hidup baik, tapi pengajarannya kurang baik juga memalukan. Ya, saudaraku, ada ajaran yang sehat, ada ajaran yang tidak sehat. Pasti ajaran sehat ada manfaatnya ya. Coba lanjut. Ya, ini manfaatnya salah satu adalah membentuk karakter seperti Kristus. Ya, kalau anak Tuhan di gereja Tuhan atau di dalam tubuh Kristus atau dalam lingkup kecil itu tidak diajarkan karakter Kristus. Karakter Kristus yang menonjol apa sih? Belajarlah daripadaku sebab dan lemah lembut dan rendah. Ya, kasih itu umum, hukum. Tapi karakter Kristus, ngomong Yesus, ngomong kalem, lembut. Kalau saya ketemu orang yang kasar itu, aduh, hari saya sering tersakiti. Bukan saya orang yang lembut, saya bisa kasar, tapi kalau orang kasar, hati saya, wah ini orang ini tidak punya karakter Kristus. Ya, salah satunya terus membentuk pola perilaku ya. Ya, saudaraku, kalau pola perilakunya tidak dibentuk dari firman, terus apa? Nanti saya ajarkan lagi. Terus supaya firman Tuhan itu tidak dihujat. Loh, aneh ya. Kenapa toh tidak dihujat? Bisa ngajar, tidak bisa ngelakoni. Kayak gajah di belangkoni ya. Artinya apa? Bisa mengajar, tapi tidak bisa ngelakoni. Kesaksian khotbah yang bagus adalah kesaksian yang khotbah yang sudah dialami dan khotbah yang bisa memberkati orang. Bukan teori ya. Ya, saya sekarang belajar namanya memberkati bukan banyak orang, tapi 1-2 keluarga. Kalau banyak orang, uang saya tipis, gimana saya memberkati banyak? 1-2 keluarga ditanya, kamu ada masalah apa? Oke, tak bantu sesuai dengan kemampuanku.
satu keluarga selesai dintas, besok lagi keluarga yang kedua dintas. Ya masalahnya banyak macam-macam, tapi minimal kita bisa menolong satu demi satu keluarga itu untuk boleh bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Terus ada lagi, yang lanjut. Ya nanti ya awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ada dua hal yang ingin ditekankan. Banyak orang bisa mengawasi dirinya sendiri, tapi tidak bisa mengawasi ajarannya. Kok bisa? Bisa, saudaraku. Karena dia ngajar tapi tidak ngerti kesalahannya di mana. Sering saya diskusi sama pendeta yang mungkin top gitu ya, top. Wah, ya apa? Mungkin. Tapi setelah saya selesai khotbah, saya tanya-tanya gitu. Iya, tadi aku ngomong gitu kah? Loh, kamu tadi ngomong gitu di mimbar. Lah aku toh gak ngeh ya, gak ngerti loh. Tadi dia ngomong apa bahasa Jawa saya? Iya, tadi Bapak ngomong ini. Masa? Ya, setelah kita diskusi akhirnya ya tahu kesalahannya di mana atau benarnya di mana. Saudaraku, tujuannya kita belajar mengawasi diri itu penting. Kayak ini ada kaca ya. Ya, tadi saya lihat di kaca, maka saya ada kaca. Ini nak, jadi tahu ini titik mana yang lemah, titik mana yang masih kurang. Jadi kaca itu netral, tidak menghakimi kita. Ya, kalau sudah mau belajar mengawasi diri sendiri, lihat kaca sini tidak ada kaca sayangnya. Sini ya, kurang kaca, harus dikasih kaca ya. Saudaraku, jadi mengawasi diri sendiri itu sangat penting. Ya, pasangan kita pun tidak bisa mengawasi diri kita. Yang penting adalah diri kita. Yang kedua, awasilah ajaran. Jadi apakah ajaran kita ini sesuai tidak dengan firman Tuhan? Ya, mengawasi diri itu awasi itu dalam bahasa Yunani epeko. Ya. Ngawasi itu bukan hanya hari ini saya diawasi saudara, nanti besok jangan diawasi lagi. Ya bukan itu. Tapi pengawasan itu berkelanjutan. Jadi pengawasan itu terus menerus. Harus setiap saat, setiap waktu dievaluasi. Makanya kalau saya ngasih japri orang-orang file itu, nanti biasanya orang kasih balik masukan. Pak Engar, ada kekeliruan di konsep ini. Coba Pak Engar pikirkan lagi. Ya, oke coba saya pikirkan. Tapi itu kelirunya di mana? Gitu? Jadi kita tuh harus diskusi. Jangan ngotot. Wah pasti yang punya kita pasti paling benar, salah. Suku. Karena kita ini masih di dalam dunia, masih di atas kita masih ada yang lebih pintar lagi. Itu tujuan mengawasi diri sendiri adalah supaya kita ini ada pengawasan. Kalau tidak pengawasan, serampangan, gitu ya. Oke, jadilah teladan, jadi panutan. Suku. Ini penting sekali. Ya, kenapa figur hamba Tuhan sangat penting di dalam sentral gereja selain Kristus ya? Kenapa? Karena ini pamornya di situ, rotasinya di situ ya, menggerakkannya. Kalau ini sudah tidak ada atau hilang atau itu hilang biasanya pamornya ya, pindah lain jemaat. Jemaat kadang-kadang bukan cari Kristus, cari panutan. Ya betul sih, bukan cari Kristus, cari panutan. Karena bagi dia Kristus terlalu jauh, tapi pendeta lebih dekat jadi panutan. Itu tujuannya. Lanjut lagi. Kenapa dalam Galatia pasal 1 ayat 6 dan seterusnya 7 katakan ada Injil yang lain. Itu Paulus bernubuat. Dan Paulus dengar juga pada saat itu juga sudah ada pengajaran Paulus juga. Saya yakin ini satu nubuatan tentang ada Injil yang lain, Mesias yang lain, Nabi yang lain, Rasul yang lain. Ya itu menyebabkan saya pikir-pikir iya. Kenapa kok bisa demikian? Karena dia punya namanya roh antikris. Roh antikris. Setiap roh antikris artinya roh yang berlawanan dengan Kristus. Mengapa ada Injil yang lain? Karena Injil yang lain pakai teorinya adalah kita diselamatkan karena berbuat baik. Injil yang asli adalah Injil karena kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh hasil usahamu. Tapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaan. Nah sekarang banyak orang kenapa kok suka ke Injil lain? Kok Injil yang asli tidak mau? Aneh ya. Sudah tahu asli tapi tidak mau. Justru cari yang palsu. Kenapa? Mungkin lebih murah ya. Gitu. Sudah kalau pakai jam asli larang tuh tukunya, gitu. Tidak bisa tuku-tuku, tidak bisa beli-beli, akhirnya beli yang jam murah, penting mereknya terkenal, gitu ya. Tas juga gitu ya, beli tas tidak bisa yang mahal-mahal, sementing merek terkenal, jadi tempel, sementing kita senang dianggap tas asli. Ya pada ngelokop semua ya. Ya saya punya tas istriku ngelokop semua, yang asli tidak kalah ngelokop. Bagus, tak simpen, bagus. Yang ngelokop tak buang tong sampah karena palsu walaupun mereknya terkenal. So, ini kita kenapa kok bisa pindah? Karena salah satunya mereka tidak memahami, tidak teliti tentang firman Tuhan. Diombang-ambingkan gampang. Ini bahaya.
Jadi kita mau belajar firman Tuhan, teliti, ya, teliti dulu sebelum membeli. Kalau saya beli alat-alat elektronik, saya teliti dulu, ya, teliti dulu lama. Ya, saya misalkan alat-alat refleksi itu saya suka pijet tuh, tak beli sampai saya nongkrong sampai berbulan-bulan di supermarket, di mall-mall. Ini alat ini gimana? Bukan saya tidak bisa beli ya, tapi kegunaannya apa? Tak pelajari, tanya-tanya dulu. Akhirnya jadi tukang pijat terkenal juga ya. Ya, pasien saya gratisan ya. Tapi kali ya wis, oh gini caranya, gini. Oh, tak pelajari dulu. Jadi orang kalau ngomong apa tuh saya ingat-ingat tak pelajari. Ya itu teliti sebelum membeli. Memang membelinya juga sulit, uangnya tidak ada ya. Jadi pelan-pelan tak tabung dulu ya. Daripada digesek ratu Kristi kalau udah kebayar lebih baik tabung dulu. Saya gitu modelnya ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, tajam. Kita dianggap sesat ada dua. Satu, tidak mengerti firman Tuhan, dan yang kedua tidak tahu kuasa Tuhan. Loh, itu aneh. Banyak orang mengerti firman Tuhan tapi tidak mengerti kuasa Tuhan. Mana ada mujizat, mana ada bahasa roh, mana ada nubuat, gitu. Mana ada. Yang ada adalah firman Tuhan begini. Loh, iya kamu, tapi salah satu hal, coba kamu buka Alkitab. Apakah nubuat sudah berhenti? Loh itu dulu. Loh, kita ngomong apa? Saya kalau disuruh sama orang-orang. Terus, oh iya memang ayatnya demikian, tapi tidak ada sekarang. Loh tidak ada apa? Tidak akan terjadi lagi. Loh kenapa? Karena dia memahami kuasa Tuhan dibatasi setelah perjanjian baru tertutup. Sudah, di closing sudah, dikunci sudah. Tidak bisa, kuasa Tuhan sudah mandek. Apa begitu? Padahal Yesus sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya Yesus sama. Kuasanya sama. Barang siapa meminta dalam menampu aku, kamu akan diberi kuasa untuk melakukan hal yang sama. Loh, mana bisa? Loh, kok mana bisa? Berarti orang itu, satu, mungkin sesatnya di firman, kedua, sesatnya di memahami kuasa itu. Sudah paham di sini? Oke ya? Kalau sudah paham, tak lanjutkan aja, karena spesiesnya banyak. Oke, lanjut lagi. Nah ini, kenapa saya pakai kanker? Karena ada ini, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Ini salah satunya adalah namanya Himenius dan Philetus. Apa itu mereka? Bagian apa itu mereka? Kalau sudah belajari, ya kemungkinan aktivis ini, penatua atau orang-orang aktivis ya. Tapi suka ngerogoti ini ya. Suka ngumek ini, provokator. Ya, makanya Paulus katakan hati-hati. Perkataan mereka itu seperti kanker yang menjalar. Namanya metastasis. Nah, demikian juga kalau ajarannya sesat, gimana ya, cari yang kasih yang baik terus. Nah ini ada lagi, lanjut lagi. Ini kesalahan dari pelayan-pelayan Tuhan atau kita yang melayani Tuhan. Giat tapi tanpa teologi. Yang penting semangat, tapi semangatnya membabi buta. Kasihan. Kita kenapa harus melayani Tuhan? Apa tujuannya melayani Tuhan? Mengapa kita harus melayani Tuhan? Hasilnya apa melayani Tuhan? Itu harus di brainstorming terus. Baru nanti kenapa dan kenapa. Ya tadi setelah kenapa, maka sudah akan tahu, iya ternyata harusnya begini, harusnya begitu. Jadi kalau mau mengevaluasi sebuah gereja, apanya dievaluasi? Boleh saya mengevaluasi gereja ini? Satu kekurangan gereja kita adalah tidak pernah kunjungan. Karena sibuk mungkin. Ya, lanjut. Nah ini, baik tidak baik waktunya sampaikan firman Tuhan. Gimana caranya? Siap tidak siap harus sampaikan firman Tuhan. Tapi nanti saudara jangan tuding saya kalau pas tidak ada pengkhotbah saya disuruh khotbah loh ya. File tidak punya saya. Ya, bukan tidak bawa file ya. Saya pakai 5 cara atau 6 cara. Pakai kalimat pertama, what, where, who, when, apa lagi? Which, how. Itu 6 kalimat itu. Apa itu ajaran sesat? Mengapa ajaran sesat? Bagaimana ajaran sesat? Itu dengan 5-6 kalimat itu bisa tertulis, bisa nyusun satu kalimat khotbah. Tapi ayatnya harus ketemu dulu. Kalau enggak bulet nanti ya. Ya, namanya ECGC. Artinya bulet dulu baru cari ayat. Tapi kalau ECGC gampang. Ayat di mana? Langsung pakai 5-6 kalimat. Saya pakai cara itu. Jadi, itu teknik paling sederhana. Saya ajarkan teman-teman saya. Kalau jangan takut. Pak, ini ada enggak khotbah? Oke. Mau khotbah tentang apa? Bukan karena kita jago khotbah, tapi cari searching dulu. Oke. Tema tak cari buat ini.
ini 5 kesimpulan gitu aja lah. Khotbahnya pendek atau enggak perlu. Jadi pakai 5-6 pertanyaan itu membuat kita 5 question ya untuk membuat satu khotbah, ringkasan khotbah cepat. Itu siap enggak sih? Tapi ini bukan hanya cara khotbah, tapi menghidupi firman itu lebih penting daripada siap sedih menghidupi ya. Menghidupi itu lifestyle, menjadi gaya hidup ya, rendah hati, murah hati. Bukan karena ada orang maka kita ngomongnya lembut, enggak. Itu filenya lemah lembutnya itu memang sudah ada habit. Ya, bukan pada waktu dia khotbah. Lanjut lagi. Nah, ini cara mempelajari firman Tuhan secara seksama, mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, merenungkan, menyimpan dalam hati, membagikan atau sharing, bisa pakai SMS, bisa pakai grup, terus bisa memelihara dan melakukan firman itu. Jadi ini step-step ini kita pelajari pelan-pelan. Saya belajari pelan-pelan, tidak langsung. Jadi belajar firman itu mendengar dulu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Hati-hati tapi di sini banyak khotbah bukan firman Kristus, tapi firmanmu, firmanku. Bukan firman Kristus. Maka saya dengar, wah ini bukan kristologi khotbahnya. Ini namanya firman psikologi, firman sosiologi, firman politik, firman namanya mentoring, firman yang positive thinking. Wah ini bukan firman. Saya sudah. Jangan didengarkan firman itu. Karena tidak membangun Oke, lanjut lagi ya. Ini bagi kita semua ya. Ini sarinya di situ. Kalau saudara mau jadi pengajar firman Tuhan yang baik, itu ada klasifikasinya. Ya bukan hanya gelar STH, MTH, DTH. Bagi saya itu tidak menjamin. Karena saya dosen penguji. Jadi saya tahu kualitas kemampuan seorang siswa, mahasiswa teologi. Pendeta pun belum tentu punya kemampuan khotbah yang bagus. Karena bagi dia hanya punya mimbar. Ya toh, jadi dia harus khotbah. Coba kalau jemaatnya pintar khotbah, dia kalah pasti. Betul toh? Jadi kemampuan kita terbatas, maka itu kita harus belajar banyak hal tentang khotbah atau tentang baca. Yaitu pertama integritas. Integritas apa yang kita pikirkan, apa yang kita simpan dalam hati, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus sama. Itu namanya integritas. Bukan tak pikir-pikir tapi tidak dilakukan. Itu bukan. Tapi integritas adalah apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, apa yang simpan dalam hati, apa yang kita lakukan, itu semuanya sederet sama. Oke ya, paham ya? Kalau utang dibayar, misalkan contoh ya, tidak ada istilah nali, apalagi saya masih ada dalam kesulitan, apalagi, waduh, omsetnya turun, tidak bisa, namanya utang tetap utang, makanya lebih baik utang sama debt collector itu. Dan disentak-sentak kalau udah bayar. ya betul lah. Kalau utang sama pribadi, kok tolong ya kok, aja sih sekarang kok tagih kok omset kita. Nah itu namanya bukan pengutang yang baik ya. Pengutang betul-betul sama debt collector. Supaya kita tahu artinya integritas. Yang kedua, kecakapan kemampuan, skillful. Ya, skillful itu bisa dipelajari, bisa turunan, bisa dipelajari. Artinya gini, bisa original sejak lahir kita punya bakat itu, dan kedua kita bisa belajar. Saya pakai metode ATM, bukan ATM BCA, bukan ATM, tapi amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Jadi harus punya namanya kemampuan. Kemudian yang ketiga, mengawasi diri sendiri. Ya tadi ya, kita sudah mengawasi diri, mengawasi ajarannya, terus punya hikmat, wisdom. Jadi saudara, kalau mau banyak pengetahuan tentang firman Tuhan itu minta hikmat sama Tuhan. Ya karena saya ibadah ya malam-malam belum tidur ketemu satu istilah kata tak catat dulu di kertas, besok pagi tak cari di laptop, tak browsing sampai ketemu istilah itu untuk apa jadi rema dalam hidup saya. Itu namanya wisdom. Terus harus baik, setia, bijaksana. Saya senang gelar ini so. Nanti kalau saya mati mungkin tak tulis misalnya saya gitu aja ya. Ya situ aja. Terus ya itu gelar yang paling senang saya. Karena yang terakhir yang Tuhan kasih gelar kita, engkaulah hambaku yang baik, setia, bijaksana. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Loh itu gelar yang paling mulia. Saudaraku, kalau saudara ngajar ajaran sehat pasti ada tujuannya toh. Tujuannya untuk apa dan bagaimana gitu ya.
salah satu tujuannya adalah supaya kita dewasa dalam Kristus, dewasa dalam iman, dewasa dalam kasih, dewasa dalam karakter, dewasa dalam karisma, ya. Karisma itu karunia. Karisma itu harus dikembangno, dilatih, Tahu dilatih? Orang kalau main musik, kayak saya ini karena cekelannya laptop sekarang, itu feeling main gitarnya berkurang, betul ya? Demikian juga, kita kalau tidak terlatih, diajar dengan ajaran sehat, kita tidak tahu mana yang palsu, mana yang tidak palsu. Saya kemarin ditawari madu sama teman-temanku. Pak, tahu bedanya madu asli sama tidak madu yang asli gimana? Apa? Dobong. Yang ngandung gula pasti kobong. Ya. Mana yang asli? Mau madu yang asli atau madu-maduan? Asli ya, contohnya. Ya. Saudara ambil gelas air, ya, 1 gelas. Yang asli dituang, itu mendelep, tidak pecah, mendelep di dalam. Dan waktu diciduk, tetap utuh yang asli. Tapi yang palsu, dibuyar, langsung campur. Itu namanya ada tebunya, ada gula arennya, ada raginya di situ. Jadi jangan, wih, itu madunya, apa namanya, meledos. Itu bisa dikasih ragi, kamu saya. Jadi jangan terpikir pasti kalau produknya itu masih asli. Tidak perlu, ya, tidak perlu. Jadi ada beberapa tempat yang saya tahu, tes dulu. Saudaraku, ini penting dalam pengajaran sehat untuk apa? Supaya kita mengerti mana yang asli, mana yang palsu. Saya sering kali kalau bantu mertua saya di Jombang, itu setiap lebaran, itu ruame itu, full. Ya, paling laris kongguan. Ya. Ribuan pun entek kongguan itu ya. Entek langsung pisang goreng. Roti yang lain walaupun enak murah enggak ditengok ya. Kongguan walaupun larang dituku ya. Tak dipikir kita ini trade neck. Ya, hanya merek, beli mereknya bukan beli tapi yang membuat saya kecewa adalah bukan kongguannya. Banyak duit isinya palsu semua. Tahu, bukan masalah isinya, bukan isinya kongguan, tapi orang beli pakai uang palsu. Pumpung orang tokonya rame, apalagi pas era-era politik itu ya, pemilu, itu duit palsu di mana-mana. Saya setor bank, seneng ya, bantu setor. Loh Pak, ini ada 2-3 yang palsu. Hah? Gimana? Bapak mau dilaporkan polisi atau gimana? Waduh. Mau biasa atau gitu dah. Terus gimana? Sudah. Bapak ada opsi kedua, dipotong ya, terus bikin surat laporan kepalsuan. Oke? Dipotong. Tak kasihkan mertua saya. Mana bisa dia palsu? Uang aku pengalaman hidupku sekian lama. Iya, namanya capek, senang duit. Sini duit. Ya, betul lah. Orang kalau laris tidak pernah dicek di sitok-sitok, tidak pernah. Sementing ya itu bahaya kita. Kita kadang-kadang sering, wah gerejanya laris, pasti asli. Belum tentu saudaraku ya. Biasanya sepi, pasti makanannya yang kemarin diinget-ngeti lagi ya. Memang itu kejadian ya. Kalau saya beli rawon sepi itu tambah asin rawonnya ya. Bukan rawon tapi makan asinan itu. Rasa daging ya. Gitu. Ya ini kadang-kadang kita kalau tidak tahu dewasa ya kayak gini. Lanjut lagi. Ya ini sama ya. Waktunya akan datang di mana ajaran sesat itu semakin kuat. Bukan semakin kendor, semakin kuat. Jadi kayak gini-gini tuh gimana-mana ada. Terus gimana? Ya sudah, ya apa yang harus kita lakukan itu kita ngasih ajaran yang sehat dulu. Nanti dengan ajaran sehat diharapkan ajaran sesat itu berkurang atau nyingkir dari hidup kita. Lanjut lagi. Ini kesalahan terbesar di sini. Yaitu banyak pemimpin rohani itu khotbah tapi tidak diperiksa isinya. Atau dia melakukan kesalahan terbesar yaitu bukan eksegesi, tapi eisegesi. Apa bedanya eksegesi sama eisegesi? Eksegesi itu kayak satu ayat digali, itu namanya eksegesi. Tapi eisegesi artinya dari luar ditarik ke dalam. Contohnya gini, gua bingung. Kalau saudara tahu itu sumur yang asli, disedot habis enggak? Habis. Tapi kalau sumur-sumuran, saya pernah ke mana yang tempat pesugihan di Malang apa namanya?
Ya Gunung Kawi ya. Nah, kalau tidak pernah berarti ya tidak apa-apa. Ya ngikut beli telo manis. Karena saya beli telo, wah, Gunung Kawi terkenal telonya. Terus saya, apa sih yang membuat orang itu tertarik sama Gunung Kawi? Ternyata itu sinkretisme ya, sinkretisme, prostitusi di situ, apalagi guangnya terus rubah nasib namanya apa? Kalau dikopiok nasibnya keliru terus dirubah, bayar piro namanya apa? Apa tante? Yang dirubah nasib? Ciswa lah, ya. Tante tidak pernah ikut itu ya. Ciswa ya. Wah, nasib kurang baik nyo. Ganti. Lah terus gimana, Cik? Ya gitu terus ya bayar segini nanti tak rubah nasib. Ya itu terus ada lagi orang nunggoni apa? Daun jatuh tak tunggoni. Oh, apa yang orang cari? Tak pikir ada apa. Jadi saya ini orang itu senang eksperimen, yang lihat amati tiru model, tak pelajari. Siapa tahu tak pelajari di rumah ya. Suge, kok bisa suge kenapa? Tak pelajari. Terus satu kali ada lucu, orang berbondong-bondong cari itu gentong. Ada gentong itu isinya air, ya. Katanya nyumbur dari itu. Ternyata tak garing. Ternyata tidak lama kemudian ada orang mikuli air. Tahu mikuli? Ya, mikuli apa? Ini diisi grodoknya. Jadi dalam hati itu, ini dibujuki ini. Oh kenapa toh diisi? Pak sumberin tek kering dalam hatiku. Ya itu kayak eksegesis sama eisegesis. Saya bisa bayangkan eksegesis tidak mungkin ke kering. Disedot terus, ditunggu sebentar kayak sumur nanti mumbul lagi. Jadi saudara kalau mau eksegesis yang baik mungkin perlu waktu. Lanjut. Oh yang tadi, gambar yang tadi sebelumnya. Nah, ini gambarnya apa lucu? Gambar yang ini aja. Ada pendeta satu, dikerumuni banyak tapi kalau satu-satu meninggalkan papan tadi, ya papan kayak ya jatuh ya. Sebenarnya banyak pendeta itu didukung jemaat sebenarnya. Coba kalau jemaatnya sakit hati semua, sitok-sitok ya lama-lama jatuh. Ya makanya kita perlu merangkul jemaat itu perlu dirangkul ya. Walaupun apa modelnya tetap dirangkul. Yang kedua, gambar yang kedua, ini lucu. Banyak orang masuk gereja tapi tidak tahu ujungnya kemana. Tahu maksudnya? Nyemplung ke jurang. Soalnya kita tidak tahu. Wah gereja bagus, rame, orang berbondong-bondong diberkati. Iya, tapi tidak tahu masuk mana. Ini lanjut ya, ada sama, hampir mirip, cuma beda-beda. Nah ini cara tadi madu asli sama madu campuran. Begitu dituang masuk air, tidak nyampur yang asli. Tapi yang palsu, begitu masuk air sedikit, langsung nyampur kayak sirup. Itu namanya madu. Terus pilih HP Apple, gitu. Cetak, tapi bedanya di mana? Kok podo-podo. Ternyata itu Apple-nya kecolongan dikit ya. Itu keruak itu loh. Iya. Oh, Apple yang palsu, keruaknya lebih gede, jadi cokot. Ya. Tapi cuilan titik. Ya, itu namanya. Oh, ini toh. Ya, itu baru casingnya loh ya, belum isinya ya. Makanya saya jangan beli merek, beli karena mereknya. Isinya dulu, dibuka-buka dulu, di-download dulu. Ada emailnya enggak? Email itu apa? Indeks apanya itu dilihat dulu. Kalau betul asli, sudah. Ya ini langkah-langkah stepnya ya. Kita exploring artinya menjelajah bersama Kristus, menggali siapa terus, growing, tumbuh bersama dengan Kristus. Yang ketiga, close, dekat. Ya, close, dekat sama Kristus. Kesimpulannya gimana? Ya, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Jadi Paulus itu menasihatkan Timotius, ayo kau pegang ajaran yang sehat. Jadi bukan hanya mengajar, tapi Timotius itu mengikuti jejaknya Paulus. Titus juga mengajak. Karena dua orang ini muridnya Paulus dan sering ikut ngintil, ya, tahu, ikut pegang. Ya, jadi kalau kita mau aman-aman saja, pusat pada Bible, Kristus, sama apa lagi? Anugerah. Itu aja. Jadi kalau kita mau aman, maksudnya ya, Bible. Alkitab ngomong enggak? Apa kata Kristus tentang itu? Terus ada enggak menyimpang dari anugerah? Terus kalau itu sudah lewat 3 ini tanggap sudah lolos ya. Yang ketiga, miliki iman yang sehat. Jadi pelaku firman, dan miliki kelas.